Malam hari di kota Madinah terasa sangat sunyi dan gelap. Pelan, tetapi ada suasana aneh yang tidak biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa lemas dan tidak enak badan. Padahal sebelumnya beliau dalam keadaan sehat. Aisyah radhiyallahu anha melihat wajah suaminya pucat dan penuh keringat dingin. Beliau terus terbaring. Tubuhnya seperti diserang sesuatu yang tidak terlihat. Para sahabat mulai khawatir. Salah satu dari mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau sakit?" Beliau mengangguk pelan. Hari-hari berlalu, tapi sakit itu tak kunjung reda. Tak ada luka, tak ada demam. Tapi tubuh Nabi seolah diikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa sahabat mulai menyadari, ini bukan penyakit biasa. Ada yang membisikkan, apakah ini karena sihir? Namun Rasulullah tetap sabar. Beliau tidak pernah menyalahkan siapapun. Di dalam hati beliau hanya ada doa, Allahumma afini, ya Allah sembuhkan aku. Di waktu itu karena Nabi Muhammad sedang mengalami gangguan yang tidak biasa. Beliau merasa tidak enak badan, pikiran terasa berat. Bahkan terkadang merasa seolah-olah melakukan sesuatu padahal tidak. Ini bukan sakit biasa. Para sahabat pun mulai khawatir. Hingga suatu malam, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi melalui malaikat Jibril yang menjelaskan bahwa beliau sedang terkena sihir. Sihir ini bukan sembarangan, tapi berasal dari seorang tukang sihir bernama Labid bin Asham. Dari kalangan orang Yahudi di Madinah, Labid telah membuat sihir dari sisa rambut Nabi dan sisir beliau, lalu mengikatnya dengan 11 simpul benang. Benang itu kemudian dibungkus dan disembunyikan di dasar sumur Zarwan, sebuah sumur tua yang jarang dikunjungi orang. Sihir itu bekerja dengan cara yang sangat gelap dan licik. Setiap simpul yang diikat mewakili gangguan dan tipu daya, agar Nabi merasa lemah. Tapi Allah tidak membiarkan Rasulnya terus tersiksa. Jibril datang membawa kabar gembira bahwa Allah menurunkan 2 surat perlindungan, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, sebagai tameng dari segala bentuk kejahatan termasuk sihir. Setelah menerima wahyu tentang sihir yang menyerang Nabi Muhammad, Rasulullah pun mengutus beberapa sahabat terpercaya. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan Ammar bin Yasir untuk mencari sumur Zarwan, tempat sihir itu disembunyikan. Setelah dicari dengan seksama, akhirnya sumur itu ditemukan. Dalam kegelapan dasar sumur, mereka menemukan sebuah kotak kecil yang dibungkus rapi. Ketika dibuka, terlihat ikat benang dengan 11 simpul, dan di dalamnya terdapat potongan rambut dan sisir milik Nabi. Nabi Muhammad kemudian membacakan ayat demi ayat yang diturunkan Allah padanya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Setiap kali satu ayat dibacakan, satu simpul terlepas. Maka setelah ayat kedua, 2 simpul terbuka. Ketika ayat ketiga dibacakan, wa min syarri ghusikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Simpul ketiga pun terbuka, dan begitu seterusnya. Para sahabat menyaksikan bahwa setiap simpul yang lepas, kondisi Nabi semakin pulih, seolah-olah awan hitam yang menyelubungi beliau mulai tersibak cahaya. Ayat berikutnya dibaca, wa min syarri naffa'a sa'ati fil uqad, dan dari kejahatan para penyihir wanita yang meniup pada simpul-simpul. Dan kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Setelah ayat terakhir dibaca, semua simpul pun terbuka. Seketika itu juga Rasulullah merasa seperti bebas dari belenggu yang mengekang tubuh dan pikirannya selama ini. Malam itu menjadi malam kemenangan iman atas sihir. Cahaya Allah lebih kuat dari segala tipu daya setan. Setelah seluruh simpul sihir terlepas dengan lantunan ayat-ayat dari surat Al-Falaq, Rasulullah merasa beban berat yang sebelumnya menyelimuti tubuh, dan pikirannya kini benar-benar lenyap. Beliau kemudian bersabda kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, ayat-ayat ini adalah penjagaan dari Allah. Bacalah ia, karena ia adalah pelindung dari kejahatan yang tampak maupun tersembunyi." Saat itu, wahyu belum berhenti. Tak lama setelah turunnya surat Al-Falaq, Allah menurunkan surat An-Nas sebagai pasangan pelindung dari kejahatan batin. Namun malam itu,
Nabi Muhammad berfokus pada makna mendalam dari Al-Falaq. Beliau mengulangi ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Kata Al-Falaq memiliki makna mendalam. Ia bukan sekadar waktu fajar, tetapi simbol pecahnya kegelapan, munculnya cahaya harapan, keluarnya kebaikan dari kegelapan malam. Seakan Allah mengajarkan, seburuk apapun kejahatan, ada waktu di mana cahaya akan mengalahkannya. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa kejahatan itu tidak hanya dari makhluk kasar, seperti binatang buas atau musuh yang nyata. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan, wa min syarri ghusiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam ketika gelap gulita menyelimuti, wa min syarrin nafasati fil uqad, dan dari kejahatan para penyihir yang meniup simpul-simpul, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki ketika ia dengki. Semua itu adalah bentuk-bentuk kejahatan yang sering tak terlihat tapi sangat nyata, dan Allah mengajarkan umat Islam untuk tidak melawannya dengan sihir atau kekuatan fisik, tapi dengan doa dan perlindungan darinya. Semenjak malam itu, Rasulullah menjadikan surat Al-Falaq sebagai doa harian, terutama saat pagi dan petang. Ia menjadi senjata ruhani untuk melindungi diri dari musuh yang tak terlihat. Setelah Rasulullah rutin membaca surat Al-Falaq, para sahabat pun mulai mengikutinya. Mereka melihat sendiri bagaimana kondisi Nabi membaik, tak lagi murung, tidak letih, dan kembali penuh semangat berdakwah. Setiap pagi dan sore, Rasulullah mengajarkan doa perlindungan dengan dua surat terakhir yang turun bersama, yaitu surat Al-Falaq, surat An-Nas. Keduanya disebut oleh Nabi sebagai Al-Mu'awwizatain, atau dua pelindung. Suatu hari Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan aku sesuatu yang bisa melindungiku setiap malam." Rasulullah menjawab, "Bacalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas setiap pagi dan sore 3 kali. Itu doa sebagai perlindungan dari segala sesuatu." Hadis ini diriwayatkan dalam banyak kitab. Dari sinilah banyak umat Islam belajar untuk membaca surat-surat pendek ini sebagai benteng pertahanan jiwa. Seiring waktu, ayat-ayat ini diajarkan kepada anak-anak, dibaca saat sakit, dibacakan pada air untuk ruqyah, bahkan dijadikan zikir saat hendak tidur. Tak ada sihir, kedengkian, atau kegelapan malam yang tak bisa diatasi dengan nur, cahaya dari kalam Allah. Surat Al-Falaq bukan sekadar bacaan, tapi perlindungan spiritual yang diwariskan dari langit langsung kepada Nabi terakhir, dan dari beliau kepada seluruh umatnya. Walaupun sihir zaman dahulu sangat nyata, bukan berarti zaman sekarang bebas dari pengaruh jahat. Sihir mungkin tak lagi terlihat seperti boneka yang ditusuk jarum, atau rambut yang diikat dan disimpan dalam sumur. Tapi kedengkian, hasad, pengaruh energi negatif, dan doa-doa jahat yang dilantunkan karena iri hati masih sangat nyata. Nabi Muhammad mengingatkan dalam surat Al-Falaq bahwa kita harus berlindung dari kejahatan orang yang hasad ketika dia dengki. Ini bukan hanya tentang orang-orang jahat yang menyihir secara fisik, tapi juga orang yang tidak senang melihat kita bahagia, orang yang diam-diam mendoakan keburukan untuk kita, orang yang berpura-pura baik padahal hatinya penuh racun. Maka dari itu, surat ini masih sangat relevan untuk kita semua. Bahkan mungkin lebih penting di zaman sekarang karena banyak yang tidak terlihat tapi mematikan. Ketika Rasulullah jatuh sakit karena sihir yang dikirim oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Asham, tubuh beliau terasa berat, rambut beliau rontok, dan beliau merasa seolah-olah melakukan sesuatu padahal tidak. Para sahabat cemas, hingga turunlah dua surat perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dua surat ini disebut juga Al-Mu'awwizatain, artinya dua pelindung. Jibril datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Muhammad, bacalah." Dan beliau pun membaca Qul a'udzu birabbil falaq, dan kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Setelah membacanya dan meniupkan pada tubuh, sihir itu pun lenyap. Nabi sembuh dan hatinya kembali tenang. Inilah keutamaan surat ini. Bukan sekadar ayat pendek, tapi perlindungan ilahi langsung dari langit. Kenapa jin takut dengan surat Al-Falaq? Karena surat ini menyebut nama Allah sebagai Tuhan Fajar,
Rabbil Falaq, cahaya yang menghancurkan semua kegelapan dan kejahatan, mengajarkan kita untuk berlindung secara aktif, bukan pasif, menyasar musuh yang tak terlihat, sihir, kedengkian, dan malam gelap. Ketika surat Al-Falaq diturunkan, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat bahwa takut itu ada dua macam. Satu, takut yang menyelamatkan adalah rasa takut yang membuat seseorang berlindung kepada Allah, seperti takut terhadap kejahatan malam, sihir, dan kedengkian. Tapi bukan takut yang membuat kita lemah, melainkan takut yang membuat kita mendekat kepada Tuhan. Contohnya, saat malam tiba, gelap menyelimuti, suara-suara aneh terdengar, atau hati mulai gelisah, Rasulullah menganjurkan qul, a'udzu birabbil falaq, karena dalam gelapnya malam Allah adalah cahaya kita. Kedua, takut yang menyesatkan adalah rasa takut yang membuat seseorang melupakan Allah. Takut kepada jin, sihir, atau makhluk, sehingga mencari perlindungan ke dukun, benda-benda, atau jimat-jimat. Itulah bentuk takut yang menyesatkan dan bisa menjerumuskan ke syirik. Kenapa Allah ajarkan surat ini? Agar kita tidak salah arah dalam menghadapi ketakutan. Kita diajarkan untuk mengenali rasa takut, lalu mengarahkan rasa itu kepada Allah. Tidak bergantung pada makhluk, apalagi makhluk halus atau kekuatan gaib selain Allah. Melatih mati segar tangguh, tapi tetap lembut kepada Tuhan. Pesan bab ini, jangan jadikan rasa takut sebagai alasan untuk lari dari Allah. Jadikan itu alasan untuk lari kepadanya. Surat Al-Falaq bukan hanya pelindung, tapi juga pengingat bahwa Allah lah tempat perlindungan yang sesungguhnya. Setelah surat Al-Falaq diturunkan, Rasulullah langsung mengajarkan sahabat-sahabatnya untuk mengamalkan surat ini setiap malam sebelum tidur. Tapi, mengapa harus malam hari? Karena di saat malam tiba, di saat tubuh lemah dan mata tertutup, itulah saat kita paling tidak berdaya. Dan saat itu pula, Allah ingin kita menyerahkan semua perlindungan hanya kepadanya. Bukan pada pintu yang terkunci, bukan pada lampu yang menyala, bukan pada anjing penjaga atau kamera pengawas, tetapi pada zat yang menciptakan malam itu sendiri, Allah. Jika Rasulullah tidur sebelum tidur, Rasulullah akan sikuah, meniup ke kedua telapak tangannya, dua membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 3 kali lalu mengusap seluruh tubuhnya dengan telapak tangan, sebanyak 3 kali. Ini bukan sihir, ini adalah ikhtiar spiritual, usaha lahir batin. Karena tidur adalah kematian kecil, dan kita tidak pernah tahu apakah akan bangun lagi keesokan hari. Kenapa harus membaca surat ini? Karena Allah tahu bahwa di malam hari ada kejahatan yang bersembunyi, ada kedengkian yang disebar lewat mata iri dan hati busuk, ada sihir dan bisikan jahat yang menunggu lengahnya manusia. Dan satu-satunya tameng adalah perlindungan dari Tuhan semesta alam. Jadi pelajaran untuk kita hari ini, tak peduli seberapa kuat seseorang di siang hari, kalau malamnya tidak diserahkan kepada Allah, maka ia belum benar-benar aman. Jadikan malam sebagai waktu menyerah, bukan menyerah kalah, tetapi menyerah sepenuhnya kepada Allah yang Maha Melindungi. Setelah turunnya surat Al-Falaq, kehidupan Rasulullah dan para sahabat berubah secara rohani. Bukan karena mereka menjadi sakti, bukan karena sihir tidak bisa menyentuh mereka, tetapi karena mereka telah belajar untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Bukan sekadar bacaan, tapi keyakinan surat ini bukan hanya untuk dibaca ketika takut, bukan hanya dijadikan jimat digital, tapi untuk ditanamkan dalam hati, bahwa dalam hidup ini selalu ada yang ingin menjatuhkan kita, dengki manusia, hasad orang sekitar, dan gangguan yang tak terlihat. Namun Allah mengajarkan cara bertahan, minta perlindungan hanya padanya. Bukan takut pada sihir, tapi yakin pada Allah. Islam tidak mengajarkan kita untuk takut pada sihir, jin, atau kegelapan. Islam mengajarkan kita untuk takut kehilangan keimanan. Dan surat Al-Falaq hadir sebagai penjaga keimanan itu, agar kita tetap berada di jalur yang lurus. Pelindung jiwa di tengah dunia yang gelap. Dunia hari ini tidak jauh beda dengan zaman Rasulullah. Masih ada kebencian, kedengkian, dan tipu daya yang tersembunyi. Tetapi selama kita berlindung kepada Allah, tidak ada satupun yang bisa menyentuh hati dan jiwa kita. Akhir sebuah awal turunnya surat Al-Falaq bukan hanya kisah masa lalu. Juli sedalahi senjata kehidupan yang masih bisa kita bawa hingga hari ini. Setiap kali engkau merasa gelisah, setiap kali engkau merasa terancam,
Ingatlah bahwa Allah telah memberimu doa. Aku berlindung kepada Tuhan waktu subuh. Itulah awal dari segala cahaya dan akhir dari segala kegelapan. Penutup, semoga kisah ini membuat kita lebih mencintai surat-surat pendek dalam Al-Quran dan lebih sadar bahwa setiap ayat adalah pelindung hidup, bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diyakini dan diamalkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan kisah selanjutnya.